Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Saya sengaja siang-siang menjumpai sahabat lama saya. Beliau ini kawan saya kuliah sebetulnya di Fakultas Ekonomi di Universitas Gadjah Mada. Cuma jalannya berbeda, secara profesional saya sebagai wartawan, beliau ini sebagai seorang auditor internal sebuah perusahaan. Beliau pengalamannya cukup panjang. Saya ingin bertanya kepada beliau. Selamat berjumpa Pak Antareksa. Selamat berjumpa Pak Argo. Anda Selamat sekarang siang. dikenal sebagai Pak Anta itu ya. Padahal saya dulu kalau manggil Anda itu komplit tuh Antareksa itu. Siap. Mas Anta, Gimana? ini saya di lapangan kan banyak menjumpai banyak kasus ya yang menyangkut sebetulnya basicnya ilmu ekonomi, meskipun itu akhirnya campuran dengan ilmu hukum. Itu ada contoh kasus misalnya seorang staf pemasaran di sebuah bank itu dikenakan tersangka korupsi. Eh, Padahal beliau itu hanya seorang pemasaran, padahal pemikiran orang awam kan yang terkena hal-hal yang seperti itu seharusnya kan seorang kepalanya ini. Ini menurut Anda sebagai pengalaman sebagai seorang auditor seperti apa ini? Baik Pak Argo. Kalau bicara perbankan, bicara pemasaran itu ada dua produk yang dipasarkan di perbankan. Ya, Satu produk dana, ya, ya. Satunya produk kredit. ya. Bank itu kan ada lembaga perantara antara orang yang mempunyai dana, Hmm, kelebihan dana, ya. menaruh uangnya di bank, mempercayakan uangnya Hmm, dikelola di bank dalam bentuk tabungan, deposito maupun giro. hmm, Itu di posisi pasifan. ya, Ya. Terus kemudian bagi orang-orang yang nggak punya duit, ya dia punya usaha segala macam, dia pengen mengembangkan usahanya, dia butuh kredit, hmm, ya toh, butuh ya, pengembangan usaha untuk modal kerja. Nah ya, itu larinya nanti di pinjaman, hmm, nah, ya itu dalam bentuk kredit. ya, Jadi, jadi tadi kalau bicara pertanyaannya adalah apakah marketing perbankan itu bisa dikenain masalah apa namanya masalah korupsi, pidana dalam ya, korupsi tadi, kredit macet, nah kredit macet tadi ini apa namanya marketing di mana? Kalau tadi itu kredit berarti dia adalah marketing di bidang kredit, hmm, ya di bidang kredit. Nah, dia posisinya berada di mana? Apakah di cabang utama atau di kantor pusat, cabang utama atau cabang yang lebih kecil? Apa hmm, itu sebabnya? Kenapa saya tanyakan itu? Karena itu bicara masalah limitasi ya, besaran, ya, hmm, besaran dari kada itu. Oke, kalau asumsi ini adanya di salah satu cabang di daerah Jogja, di daerah, ya, lebih di daerah lagi, bukan di Jogja kota. hmm, Itu berarti dia ada kemungkinan dia berada di cabang pembantu, di hmm, cabang atau cabang pembantu. Jadi ya, pertanyaannya tadi karena apakah bisa dikenakan korupsi kredit macet, berarti dia AO marketing. hmm, Marketing itu istilahnya account officer, ya, kalau di ya, perbankan account ya, officer berada di cabang yang let's say pokoknya cabang pembantu. ya, Cabang pembantu itu ada limitasinya, bahwa ada limitasinya berapa, masing-masing bank berbeda, walaupun banknya sama tapi masing-masing daerah itu juga ada limitasi yang berbeda. Jadi tadi asumsi kalau dia di cabang kecil, ya berarti dia kreditnya kecil, sekitar hmm, 500-an, belum nggak nyampe ya, satuan, nggak sampai miliaran ya, nggak sampai miliaran, ya itu. Nah sekarang pertanyaannya lebih lagi, apakah dia bisa dijadiin tersangka ya, kredit macet? ya, Secara teoritis untuk seorang AO bisa dikenakan kredit apa ditersangkakan dia korupsi dengan kredit macet, sangat mungkin, Pak, sangat sangat mungkin, bisa ya, Pak. sangat bisa. Hmm, Tapi masalahnya sekarang apakah pihak banknya sudah atau AO-nya tadi sudah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan SOP yang dipersyaratkan di perusahaan itu. hmm, AO, account officer atau marketing, dia tugasnya adalah mencari customer, hmm, mencari orang yang butuh dana, ya, ya, butuh pinjaman, ya, ya. Seorang pengusaha butuh pinjaman, maka dia untuk membangun usahanya dia datang ke bank untuk minta kredit. hmm, Nah, itu biasanya nanti AO mempersyaratkan mulai dari apa, identitas pribadi, usahanya berapa lama, dokumen legalitas usahanya, terus kemudian track record dari usahanya, sampai bicara masalah omset, dan kemudian sampai bicara
sampai diketahui berapa sih margin secara periodik tertentu, sehingga asumsinya adalah kalau dia mendapatkan kredit, apakah dia mampu mengembalikan. Bottom line-nya cuma satu, apakah dia layak untuk diberikan, apakah dia mampu untuk mengembalikan. Ya, itu bottom line dari marketing tadi di situ. Nah, kalau umpamanya dia kemudian dikenain ditersangka dia ikut main, sekarang seseorang AO tadi, Pak, pada saat dia nyari customer, dia itu dia mengumpulkan seluruh dokumen tadi, itu dipresentasikan namanya nanti di pimpinannya. Tidak bisa dia datang sendiri ke pimpinan, enggak, tapi itu ada beberapa pihak yang nanti ikut menentukan apakah kredit itu disetujui atau tidak. Jadi itu ada bagian legal, ya, bagian hukum untuk melakukan penilaian apakah person tadi mempunyai kapasitas, kemampuan untuk mengambil kredit, apakah dia bisa mewakili perusahaannya. Ya, terus kemudian juga jaminannya apakah kolateralnya seperti apa gitu ya Pak ya. Terus kemudian dari sisi bisnis kira-kira itu tadi berapa lama, marginnya kira-kira berapa itu tadi. Dan ini nanti dipresentasikan dalam suatu meeting, namanya credit committee meeting kalau dulu di tempat saya ya. Jadi tidak bisa AO datang ke pimpinan langsung kita berdua tanda tangan, oh ya saya approve, nggak bisa Pak. Jadi ada beberapa pihak itu. Ada prosedurnya ada prosedur itu. Dan pimpinannya pun juga akan lihat ini apakah limitnya masuk enggak. Kalau limitnya masuk, oke, approve. Kalau enggak. Lah tadi kalau pamannya dia sampai dikenain ketersangkaan, apakah dia bisa jadi tersangka tidak? Sangat mungkin. Contoh, harusnya artinya itu secara singkat nggak perlu diaudit juga itu. Artinya tidak perlu harus ada audit itu atau seperti apa? Jadi audit itu Pak itu negara. Audit itu diperlukan bila mana di sini pihak banknya itu memastikan bahwa kok saya mendengar ada sesuatu. Tapi kalau dari ini saja, dari proses ini tadi ada yang dilanggar dan kemudian ada kerugian itu bisa. Jadi ada SOP yang enggak. Harusnya itu kredit diputuskan oleh 3 unit. Ada bagian kredit, ada bagian taksasi, penilaian jaminan, ada bagian AO-nya gitu ya. Ini salah satu enggak ada, itu kena. Atau dia melanggar limitasi, kena. Ya gitu. Atau jaminannya nggak taunya ini dipalsukan, jaminannya umpamanya itu miliknya si A tapi diakuin si B atau apa segala macam, bisa sangat dimungkinkan untuk AO tadi bisa dikenakan. Okay. Tapi apakah dia sendiri? Nah itu tadi kredit itu bisa cair kan karena ada approval pimpinan. Jadi pimpinannya minimal akan dipertanyakan atau mungkin turut serta. Ya itu harus sampai ke sana Pak. Jadi tidak bisa murni hanya marketing saja. Oke. Demikian Pak. Oke, terima kasih Pak Antariksa. Nanti lain kali saya akan datang lagi ke tempat Anda ini. Saya harus bisa memanfaatkan keilmuan Anda untuk masyarakat luas ini. Terima kasih Mas Antariksa. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.